Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Youth Talk edisi 23 Mei 2022. Malam ini kita akan masih melanjutkan terkait Youth Talk Investing yang kita bahas kemarin. Malam ini kita akan sharing ada sebuah saham yang masih memiliki potensi kenaikan yang signifikan. Beberapa, ya kita katakan beberapa waktu ke depan, bisa beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan gitu ya. Nanti kita akan share dan juga malam ini kita akan review bagaimana peer layanan kami untuk investing, rekomendasinya dan investasinya di tahun 2021 dan 2022 setelah kami merombak dan merubah strategi di sistem kami, yaitu Marathoner. Nah, nanti kita akan share semua saham-sahamnya apa saja yang kita investasi di tahun 2021-2022, mana saja yang sudah kita exit dan mana saja yang mungkin masih kita hold sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi kita akan berikan secara transparan. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa melihat laporan kinerja kami. Nah, kita akan review beberapa saham yang kita sudah exit gitu ya. Kita sudah keluar atau kita sudah realisasikan, dan ada beberapa saham yang masih kita posisi masih hold gitu ya. Jadi simak video ini sampai dengan akhir ya, jangan sampai Anda kelewatan. Oke, hari ini kita lihat IHSG dulu. Hari ini kita lihat IHSG masih melemah. Kita lihat daily. Secara harian hari ini ternyata EMA 60 merupakan ya lagi-lagi indikator yang menjaga ya. Saat ini bertindak sebagai resist, terjadi rejection dan kembali mengalami penurunan. Target pullback untuk IHSG, target terdekatnya sudah tercapai minggu lalu, dan minggu ini di Stockholm kami share masih berpotensi melanjutkan pullback ya. Pullback ke target berikutnya ya, target keduanya adalah di 7036. Namun hari ini ternyata terjadi koreksi. Apakah masih berpotensi untuk ke 7000, ke atas 7000, yaitu target kedua yang kami pasang sejak beberapa minggu yang lalu? Menurut kami sementara ini selama dia tidak turun di bawah 6686, skenario pullback ini masih akan berjalan ya. Pullback ini masih akan berjalan. Memang beberapa saham sudah naik cukup tinggi ya. Big caps-nya sudah naik cukup tinggi dan cenderung menekan IHSG hari ini ya. Kita lihat beberapa saham tambang seperti Adaro, kemudian kemarin kita lihat mungkin saham-saham bank juga masih tidak terlalu kuat naiknya ya, sehingga market kita memang cenderung melemah hari ini. Namun skenario pullback ini menurut kami masih akan berjalan selama tidak ada penurunan di bawah 6.680 ke bawah ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu review investasi kami di layanan peer selama setahun terakhir lah ya. Selama setahun terakhir kita menggunakan sistem baru yaitu Marathoner. Jadi ini ya, ini tabel stock picks atau bisa dikatakan rekomendasi kami di layanan peer. Jadi total kita sudah merekomendasikan sekitar ya lebih dari 10 ya, lebih dari 10 saham. Di sini ini ada tabel realize, artinya ini adalah posisi yang kita sudah jual ya. Ada beberapa saham ini, dan ini adalah saham-saham yang saat ini masih kita posisi ada di portofolio kita di layanan peer gitu ya. Jadi ini ada sekitar 8 sahaman ya, 8 saham yang masih hold, dan di sini ada sekitar 5 saham yang kita sudah eksekusi. Artinya investasi kami menghasilkan kurang dari 1 tahun ya, sudah menghasilkan, bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, beberapa saham sudah menghasilkan ratusan persen profitnya. Namun ya kita tidak akan melihat itu sebagai sebuah suatu yang bisa kita sombongkan atau kita banggakan nama investasi. Ya itu adalah hal yang wajar, profit dan loss adalah hal yang wajar. Kita berhasil dan gagal itu adalah bagian dari proses, jadi tidak menjadi masalah.
Yang jelas ini kita akan share kenapa kita memilih Agi, Mark, Aldo, dan Temas, BSSR ini kita masukkan untuk investasi di tahun 2022 atau 2021 ya. Kita akan satu persatu bahas terlebih dahulu secara singkat ya. Jadi di Juli 2021 ini adalah rekomendasi pertama kita menggunakan Marathoner di bulan Juli ya. Waktu itu di bulan Juli kita sedang memulai perbaikan portofolio di PIR gitu ya. Nah ini kita share sedikit bagaimana waktu itu kondisi Agi ya. Nah ini ya, jadi ini edisi 1 Juli ya, edisi 1 Juli 2021. Waktu itu Agi harganya 1.335 ya. Di sini ada valuasi, waktu itu valuasinya relatif ya bisa dikatakan ya murah gitu ya. Namun tidaklah murah-murah banget gitu ya. Nah, di sini PBV-nya sudah 1,2 padahal secara ya standar deviasinya dia 0,7, artinya sudah di atas gitu ya. Bukan harga yang murah untuk kita beli, namun kita memang tidak menggunakan pendekatan valuasi dalam berinvestasi ya, kita menggunakan growth investing gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat dari kinerja secara kumulatif pertumbuhan Agi sendiri cukup signifikan. Dari revenue-nya secara kumulatif tumbuh 45% dan secara rata-rata itu 9,9% ya. Kemudian untuk laba bersihnya 99% secara kumulatif, dan juga untuk rata-rata 5 tahun terakhir itu per tahunnya 19% ya. Jadi di sini kita alokasikan waktu itu ratingnya adalah D, artinya alokasinya hanya 5% dari investasi kita. Misalkan kita punya duit 100 juta ya, kita cuma investasi di saham ini sebesar 5 PV atau 5% dari total keseluruhan modal kita ya waktu itu. Jadi Agi ini waktu kita pilih bukanlah saham yang secara valuasi murah, menurut kami relatif mahal ya, namun ya karena kita menggunakan pendekatan growth investing, Agi ini terpilih dan kita ambil waktu itu ya. Kita lihat bagaimana kinerja Agi selama 2022 di mana Agi ini mengalami kenaikan signifikan di bulan Maret yang lalu ya. Jadi Juli 2021 itu di sini ya kondisinya. Nih ya, seperti ini chartnya ya. Jadi target kita itu di 2000 sampai dengan 2150 ini target ketiga, dan hari ini Agi sudah mencapai target ketiga ya. Gitu. Jadi ketika kita masukkan, harga sahamnya sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari puncaknya, yaitu mengalami penurunan sekitar 47%, dan penurunan ini menurut kami adalah sebuah kesempatan emas untuk kita rekomendasikan dan kita akumulasi bersama-sama di PIR waktu itu ya, dalam rangka ya mencari saham-saham yang berpotensi mengalami kenaikan signifikan dalam kurun waktu yang singkat, karena kita membutuhkan kinerja yang segera membaik di PIR waktu itu ya. Nah, dan ini salah satu yang menurut kami ya cukup berhasil di sistem Marathoner gitu ya. Ini rekomendasi pertama kami waktu itu di bulan Juli 2021. Kemudian rekomendasi yang kedua, jadi ini total kenaikannya kalau kita lihat dari peaknya ya, Agi ini sudah mengalami kenaikan sekitar 85% ya. Peaknya itu terjadi pada April ya 2022, yaitu di 2480-an ya, harga sahamnya sempat mengalami kenaikan di situ gitu ya, dan total capital gain yang harusnya dapat direalisasikan adalah 85%. Kemudian rekomendasi kedua itu stock pick edisi 8 Agustus 2021. Waktu itu setelah anniversary PIR ya, kita merilis saham Mark waktu itu ya. Nah, saham Mark waktu itu di sini kita bisa lihat di website gitu ya. Nah, ini adalah saham yang waktu itu ini, jadi pertumbuhannya bisa terlihat sangat jelas ya. Tumbuh dari 2017 sampai dengan 2020 waktu itu.
Dan di 2000 ini sedikit kurang jelas ya. Tapi secara valuasi Mark memang relatif tergolong murah ya. Tergolong murah. Jadi secara valuasi di sini harusnya dia valuasinya 22 kali untuk PE-nya, tapi ketika kita akumulasi ketika kita beli waktu itu hanya 14,8 kali. Jadi artinya ada gap secara valuasi, dia harusnya mengalami kenaikan. Itu dari pairnya. Kemudian untuk PBV-nya memang relatif tipis, murah ya, murah tapi tipis sekali. Kemudian waktu itu harga yang kita akumulasi ketika harga di 970 di bulan Agustus. Ya, kita lihat. Ya, di bulan Agustus itu ini ya. Jadi bulan Agustus waktu itu dia sudah mencapai target koreksinya di relatif ya kita katakan berada di support ya waktu itu setelah dia mengalami kenaikan signifikan. Kemudian targetnya ya kita lihat di sini targetnya adalah di 1600 ya, kita lihat kenaikannya hanya di 1380, artinya itu mencapai target kedua ya, target kedua. Dan ini kita sudah exit ya, kita sudah jual saham Mark gitu, dan hari ini harganya di 1100. Oke, kemudian saham ketiga itu adalah Alkindo ya, Aldo. Kita lihat dulu stock picks-nya seperti apa Aldo waktu itu. Sepertinya ya hampir sama karena kita memang fokus di growth investing. Ya, nanti kita akan share bagaimana strategi memilih kita waktu itu ya. Jadi marathoner itu seperti apa logika dalam memilih saham-saham yang berpotensi ya. Nah ini Aldo ini waktu itu ini kita lihat dari 2010 ya, datanya lebih lengkap lagi. Ini kita lihat dulu dari kinerja semester 1 2021, pertumbuhannya 29% untuk revenue, net profitnya 56% dan marginnya sekitar di atas 5%. Membaik ya atau meningkat dari tahun 2020. Nah ini pertumbuhan secara tahun ke tahun cukup signifikan. Kalau kita lihat secara bisnis dalam berinvestasi kita harus melihat pertumbuhannya secara ya gambar besar di masa lalu dia mampu atau tidak bertumbuh dan sampai dengan hari ini dia masih bertumbuh atau tidak dan beberapa tahun ke depan masih tumbuh atau tidak. Ya di sini kita lihat dari secara solvabilitas DER-nya juga rendah 0,26 kali. Kemudian untuk valuasinya ini Aldo termasuk yang juga murah di mana waktu itu secara valuasi harga wajarnya itu harusnya di per 26,3 kali sedangkan PBV-nya 2,6 kali. Nah, Aldo waktu kita akumulasi pernya hanya 12,4 kali, jadi bisa naik 2 kali lipat harusnya ya. Dan untuk PBV-nya 1,6 kali ya waktu itu di bulan Agustus 2021. Ya, dan ini investing plan-nya targetnya ada di 1.600 sampai dengan 2.000 untuk target tertinggi kami ya. Nah, Aldo sendiri sudah mengalami kenaikan terakhir tertinggi yaitu di 1495 ya. Itu naik 100%. Jadi estimasi kami secara valuasi harusnya bisa 2 kali lipat. Ini harusnya hampir tercapai ya atau sudah tercapai kalau misalkan kita mendapatkan harga yang lebih rendah daripada akumulasi yang seharusnya, karena ketika kita rekomendasikan Aldo tidak langsung naik ya. Jadi Aldo sempat mengalami penurunan bahkan ke 600-700an ya. Waktu kita rekomendasikan waktu itu Aldo harganya 750 ya, 730 dan sempat mengalami penurunan di bulan September itu di 600 ya, di 630 bahkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin join di PIR waktu dia sedang turun di 600-an itu ya, dan Anda berani melakukan akumulasi dan yakin dengan rekomendasi kami waktu itu, ya harusnya profit Anda ya lebih signifikan daripada PIR gitu. Ya ini total sudah mengalami kenaikan 104% ya, di atas 100% gitu ya. Nah ini yang fantastis sekali dan di luar ekspektasi kami adalah Temas ya. Waktu itu kita rekomendasikan di 2 November, stock pick 2 November. Jadi waktu itu harganya masih relatif murah ya, relatif murah secara nominal dan juga harusnya secara valuasi ya. Di sini kita lihat valuasi wajarnya untuk pernya itu 8,7 kali waktu itu dan PBV-nya harusnya 1,4 kali ya. Dan Temas waktu kita akumulasi itu pernya hanya 5,4 dan PBV-nya 0,6 ya. Nah, di sini harganya 322 ya. Sempat mengalami
ya naik dan turun tentu saja, dan harga saat ini ya sudah di angka yang ya sangat jauh, karena ya ini di luar ekspektasi kami, kenaikannya luar biasa ya, 600%. Ini ya yang alokasinya waktu itu memang tidak besar ya, sekitar 5 PV, 5%-an ya. Jadi ya itu kalau misalkan naiknya bisa 600% ya berlipat-lipat uangnya gitu ya. Jadi ya ini kita alokasi seperti ini. Kenapa kok alokasinya kecil? Karena kita lihat banyak faktor ya. Pertama memang secara market cap tidak besar ya, otomatis ketika kita akumulasi dengan banyak orang, kita tidak boleh merekomendasikan ini terlalu banyak juga. Kemudian secara volatilitas sahamnya ini terlihat dari kinerjanya yang signifikan, tentu saja dia juga memiliki potensi turun yang besar juga, sehingga risknya itu juga besar ya. Nah, maka dari itu 5 PV ini kita tentukan karena salah satunya adalah pertimbangan tersebut. Tentu saja ini sistem yang menentukan, bukan kami secara subjektif. Secara objektif memang pembobotannya adalah hanya 5% saja. Namun dengan kenaikan yang ya kita bisa lihat 600% ini ya harus disyukuri, walaupun tidak beli besar-besaran, karena di dalam investasi kami kita tidak boleh membeli itu over position, dan juga kita tidak boleh membeli itu terlalu kecil. Jadi idealnya memang segitu gitu loh. Tapi ya saya harus akui banyak orang yang melanggar aturan yang kami buat ini, tapi karena resiko ditanggung masing-masing ya silahkan saja ya. Yang jelas ini adalah saran dari kami. Perkara Anda ikuti atau tidak ya itu adalah hak Anda gitu loh ya. Jadi kemarin ada yang share Temas itu dia ikut hampir 50% dari modalnya ya itu beruntung ya, selamat gitu ya. Tetapi semoga ya, harapan kami Anda tidak terjerembab di saham lain yang ternyata kinerjanya jelek dan Anda posisinya terlalu besar, terlalu overconfidence ya. Nah seperti itu. Jadi ya buat kami ya, kami ucapkan selamat, tetapi menurut kami itu bukan sesuatu yang bijaksana loh ya gitu. Jadi ketika kita melakukan investasi itu kita juga harus ukur kuat atau tidak kita menerima apabila investasi ini gagal ya. Karena tidak semua investasi Anda akan berhasil, mutlak itu ya, pasti ya. Jadi ketika Anda berhasil, Anda posisinya besar, good. Tapi jangan sampai ketika Anda gagal, porsi Anda juga terlalu besar sehingga menghancurkan profit-profit yang sudah Anda kumpulkan dalam waktu yang panjang. Nah, ini banyak terjadi kasus seperti itu. Maka kita share di sini. Oke. Kemudian saham terbaru kita di bulan Maret ya. Ini rekomendasi bulan Maret itu adalah Baramukti ya. Ini terus terang ini juga kita tidak bisa melakukan akumulasi terlalu banyak karena sahamnya sangat cepat naiknya, dan kita pun juga harus exit dengan cepat karena sahamnya sudah mencapai TP dalam waktu yang singkat ya, sudah mencapai 5.000 ya. Kalau Anda lihat BSSR kemarin sudah mencapai 5.000 ya, otomatis kita jual, dan kita memang tidak mencari dividen di saham ini ya. Jadi kita nggak cari dividen, kita cukup dengan capital gain itu sudah jauh lebih besar daripada dividen yang dikasih gitu loh. Kalau kemarin ada yang komplain kenapa kok saham ini dijual, karena ya mau kasih dividen biasanya ya turun, daripada profit capital gain kita hilang ya kita exit. Lagian kan sudah mencapai TP3 gitu, artinya target tertinggi yang kita harapkan sudah tercapai. Ya, bijaksanalah dalam berinvestasi. Salah satunya adalah ya kita realisasikan ketika target kita tercapai setidaknya sebagian. Karena kita mengambil posisi di saham ini tidak banyak, ya kita sikat aja semua. Karena kita ada saham-saham yang lain yang akan kita akumulasi gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah saham yang kita akumulasi atau kita rekomendasikan dengan sistem baru kita Marathoner sejak 2021 yang lalu pertengahan. Kemudian masih ada beberapa saham yang sampai dengan hari ini belum kita jual atau posisinya masih floating di portofolio kita, ya kan?
Nah, di sini ada sekitar tadi 8 saham gitu ya. Tapi kita tidak bisa sebutkan sahamnya apa saja. Yang jelas di sini dalam berinvestasi, plan kita, view kita adalah jangka panjang. Ketika terjadi floating loss, terjadi ya kita katakan kita beli kemudian ternyata dia turun, ya kita tidak bisa seperti trading, kita exit begitu saja. Ya. Begitu juga ketika dia mengalami kenaikan, ketika kita ingin merealisasikan profit atau kita take profit, ya kita harus sesuai dengan plan juga atau menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, di sini ada yang posisinya floating loss 4%, ada yang floating profit 8%, ada yang 59%. Ini mungkin Anda tahu ya, ini saham Inco ya, kita lihat coba ya. Jadi kita udah kasih tahu lah ya, Bapak Ibu juga tahu kalau kita invest di Inco ya. Ini adalah salah satu saham yang ingin kita share malam ini, bahwa saham ini masih berpotensi naik. Kenapa kita masih hold? Kita average kita di peer itu sangat rendah tentu saja, relatif rendah daripada harga saat ini ya, di 4.700 gitu ya. Sedangkan Inco hari ini sudah di angka 7.000-an gitu ya. Nah, jadi kita masih melihat kenapa kita masih hold sampai dengan hari ini, karena Inco ini masih kita lihat berpotensi mengalami kenaikan, setidaknya dari modal kami itu sekitar 100% gitu ya. Jadi ini adalah saham yang menurut kami ada potensi untuk mengalami kenaikan yang ya signifikan gitu ya. Ini 83% kalau dari dari harga 4.750 ya, ini modal kita. Dan kita lihat dari ekstensinya itu kenaikannya saham Inco ya itu bisa mencapai 189% ya. Ini proyeksi ya, ini prediksi, bisa benar dan bisa salah. Apa patokannya ya? Harga nikel ya, harga nikel kemarin sempat mengalami kenaikan di 4.800, sedangkan saat ini dia terkoreksi. Ini bulan Maret ya. Bulan Maret waktu itu Inco juga mengalami koreksi gitu ya. Nah sekarang ini dia kita lihat trennya masih ke atas gitu ya, trennya masih ke atas. Dan kalau kita lihat dari potensi ke 5.000 ini ya, harusnya harga 2.700 harusnya bisa naik lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari kedepannya kebutuhan akan komoditas nikel dan sebagainya, itu ya secara hitung-hitungan kita nggak akan share di sini. Yang jelas trennya masih ke atas, roundingnya ini masih berjalan. Inco sendiri juga membentuk rounding hampir sama dengan pola nikel. Jadi ya kita akan melihat saham ini dalam jangka panjang ya, tidak besok, itu masih akan naik ke atas. Kenapa kita tidak jual ya? Kita sudah take profit beberapa, tapi sebagian besar kita masih hold gitu ya, sebagai ya core investasi kita di peer gitu ya. Nah, ini masih kita hold. Yang lain kita belum bisa share karena ya rahasia, ini hanya boleh diketahui oleh member peer gitu ya. Nah, ini ada yang 33%. Nah, ini salah satu saham yang saat ini floating. Mungkin Bapak Ibu yang sudah invest dengan kami sejak 2018 ketika peer ada, kita pernah floating lebih besar daripada ini dan kita masih hold dan hasilnya profit pada akhirnya. Apalagi sekarang ini bulan Mei ya, jeblok ya. Banyak saham turun, nggak cuma saham-saham banyak saham yang turun lah intinya. Nah, pasti kinerja saham banyak yang jeblok juga, bahkan Inco pun juga terkoreksi hari ini gitu ya. Nah, jadi ya kita mewajari itu, dan plan kita tetap jangka panjang dan fundamental tidak ada gangguan, kita akan hold. Bahkan kalau misalkan ada member yang masih memiliki cash dan alokasinya masih di bawah target yang kami rekomendasikan, misalkan kita rekomendasikan saham ini 10% dan beliau misalkan masih punya 5% lagi untuk diakumulasi, ya bisa diakumulasi lagi gitu. Selama itu masih fundamentalnya masih aman, harga sahamnya belum downtrend dalam jangka panjang ya. Nah, ya US diakumulasi saja gitu. Kan kita tidak membeli untuk dijual besok gitu loh. Berbeda dengan PTR ya, berbeda dengan private trading room. Mungkin ada saham yang hari ini PTR kita jual, di peer justru kita akumulasi, ada yang seperti itu ya. Jadi ini tidak sama. Layanan kami peer dengan PTR pasti akan sangat berbeda karena sistemnya berbeda, strateginya berbeda,
pendekatannya berbeda, orang-orang yang di dalamnya juga pasti berbeda. Gitu loh, yang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa investasi dengan trading sangat-sangat berbeda, orangnya berbeda, ya, gitu. Nah, ini ada yang masih floating, ada yang floating profit ataupun juga floating loss, dan itu ya ada yang 30%, ada yang 24% profit, ada yang 59%. Ya, kita harus melihat itu dalam jangka panjang ya, tidak bisa melihat hari ini, melihat harga sahamnya turun kemudian panik dan sebagainya. Investor tidak seperti itu, ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira gambarannya kalau misalkan Anda itu join peer. Jadi tidak semua saham yang akan Anda beli itu akan berhasil, tidak semua saham yang akan Anda beli itu menghasilkan profit, tapi ya apa yang kita sampaikan atau kita rekomendasikan sudah pasti melalui sistem, ya, sudah pasti kita melalui pengamatan dalam jangka panjang. Ketika kita merekomendasikan sebuah saham, pastinya kita sudah memantaunya dalam beberapa bulan terakhir, tidak ujuk-ujuk kita lihat hari ini bagus kemudian kita investasi. Tidak seperti itu, tidak seperti private trading room. Jadi ya harusnya dalam jangka panjang itu akan bekerja akan lebih baik, gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk gambaran di layanan peer ya, berbeda dengan private trading room. Oke, jadi kita ada plan beberapa, kemarin kita sudah share ada opsi A, opsi B. Ini kita juga ada beberapa opsi lagi yang kita akan akumulasi dalam waktu dekat. Ini opsi A ini kita masih menunggu. Ini potensinya juga bigger, harusnya potensi terdekatnya 73% dan harusnya bisa naik di atas 100%, 128%. Untuk kinerjanya masih sampai dengan kuartal 3, jadi kita masih menunggu rilis full year 2021 karena ini saham cukup berisiko ya, dan juga cukup volatile harga sahamnya. Jadi kita harus memastikan kinerja 2021 ini terkonfirmasi bagus, gitu ya. Jadi revenue sementara ini kuartal 3-nya 30 di atas 30%, kemudian operating income-nya 20%. Laba bersihnya di atas 100% ya, harusnya harga sahamnya ya bisa naik 100% lebih ya. Kemudian opsi kedua, opsi B itu ini sahamnya sebelumnya downtrend dan saat ini dia sedang dalam fase reversal. Menurut kami ini potensinya juga 100% ya, terdekat 92 dan selanjutnya 161%. Ini revenue-nya tumbuh di 2021 sudah full year 5%, di atas 5%, ya sekitar 8%-an ya. Kemudian untuk laba operasionalnya di atas 20%, laba bersihnya kurang dari 20%. Ini cukup sehat. Saya lihat saham ini downtrend dan sangat berbeda dengan kinerja fundamental yang tumbuh cukup bagus. Jadi ini merupakan harga yang cukup bottom untuk saat ini. Kalau kita compare dengan fundamentalnya, harusnya ini harga bottom sekali dan sangatlah wajar dia menawarkan potensi upside yang cukup besar dalam jangka panjang ya. Kemudian opsi terakhir, opsi ketiga ini dalam waktu dekat ini kita akan akumulasi juga. Ini sektor yang berbeda dengan dua saham tadi ya. Ini sangat berpotensi kalau menurut kami karena ini rounding juga, potensinya terdekatnya 140-an% dan harusnya bisa naik sampai dengan 250%. Revenue di atas 15% 2021, kemudian laba operasional di atas 50%, laba bersih di bawah 100% sekitar 90-an 5 atau 96 ya kalau tidak salah ya. Seperti itu. Jadi ini opsi C ini adalah kandidat terkuat ya yang akan kita akumulasi. Ini juga salah satu potensi bagger dan dia bukan big caps dan dia memiliki korelasi negatif dengan market. Jadi kalau market hancur, ini adalah salah satu saham yang kita jagokan akan mencetak kinerja signifikan bahkan dalam jangka pendek loh ya, bisa jadi gitu ya. Kita tapi tetap investasi, view kita jangka panjang begitu kan. Nah, jadi ya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, hari ini adalah hari penawaran terakhir untuk peer ya. Paket 3 bulan sudah habis, tersisa paket 6 bulan hanya beberapa slot saja, dan paket 12 bulan sisa sekitar 1 ya tadi kalau tidak salah, sampai dengan video ini dibuat jam sore ya, jam 5 gitu ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin bergabung di layanan peer dan ingin berinvestasi dengan kami, silahkan join dengan penawaran spesial hari ini ya, jam 12 malam ini akan berakhir. Jadi sudah tidak ada perpanjangan. Silahkan Anda segera hubungi admin di WA atau Telegram kalau Anda ingin invest bersama YEF di Private Investing Room.
Anda juga akan mendapatkan tidak hanya rekomendasi, Anda juga bisa berkonsultasi apabila Anda saat ini memiliki portofolio yang kinerjanya kurang baik atau amburadul dan sebagainya. Anda bisa konsultasi karena fasilitasnya ada 3, rekomendasi, akumulasi sampai dengan distribusi, dan yang terakhir adalah Anda bisa berkonsultasi langsung melalui chat secara personal, jadi sangat terjaga kerahasiaannya dengan advisor kami yang tentu saja sudah berpengalaman dan menggunakan sistem marathoner untuk menjawab konsultasi Anda. Oke, terima kasih. Jadi poin-poin yang kita bisa share malam ini adalah ketika investasi, kalau menurut kami kita akan melihat pertumbuhan bisnisnya. Pertama, dia harus tumbuh. Kedua, harus profit. Ketiga, secara teknikal memang arahnya adalah ke atas secara teknikal. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa breakdown sesuai dengan strategi Anda, bisa Anda bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like untuk mendukung kami dan boleh di-share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu yang juga investasi saham, dan ajak teman-teman Bapak Ibu untuk bergabung di layanan kami Private Investing Room untuk dapat berinvestasi bersama kami di PIR ya. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.